Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Anggita Kusabriliani, NIM 2019 015042, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Padepokan 077, ingin membagikan video tentang pemilahan sampah dan daur ulang barang bekas. Langsung saja kita simak videonya. Pemilahan sampah. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah. Pemilahan sampah di rumah bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu sampah organik. Sampah organik adalah barang yang sudah dibuang dan masih dapat dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar. Contohnya yaitu kayu, ranting pohon, atau daun-daun kering. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik yaitu sampah yang dihasilkan dari bahan non-hayati yang berupa produk sintetik maupun proses teknologi pengelolaan bahan tambang. Contohnya yaitu plastik, botol atau kaleng minuman, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, bohlam lampu, dan elektronik. Yang ketiga yaitu sampah residu. Sampah residu adalah sampah yang sulit didaur ulang, baik karena keterbatasan teknologi, biaya, atau sumber daya alam. Contohnya, label minuman kemasan, saset saus, tisu bekas, tusuk gigi, dan pembalut wanita. Tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu mempermudah pengelolaan sampah selanjutnya. Pengelolaan sampah yang benar dimulai dari setiap rumah tangga dapat membantu mempermudah jalannya proses daur ulang. Yang kedua yaitu dapat mengurangi pencemaran udara. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan polusi udara. Yang ketiga yaitu dapat menambah nilai ekonomi dari hasil sampah yang terpilah. Kita dapat membuat kerajinan dari sampah-sampah yang sudah dipilah, kemudian dijadikan suatu produk yang bernilai jual tinggi. Yang keempat yaitu mencegah masalah kesehatan, terutama yang berhubungan dengan paru-paru dan pernafasan. Cara yang dapat dilakukan di rumah yang dapat membantu kelestarian lingkungan kita. Yang pertama yaitu menyediakan tempat sampah terpilah 3 jenis di rumah kita masing-masing, yaitu organik, anorganik, dan residu. Yang kedua, memilah sampah sesuai jenisnya, organik, anorganik, atau residu. Yang ketiga, sampah hasil pemilahan yang mempunyai nilai ekonomi disetorkan ke bank sampah terdekat atau dibuat kreasi daur ulang. Yang keempat, sampah organik dari hasil pemilahan sebaiknya dikelola secara mandiri. Misalnya, dijadikan sebagai pupuk kompos, pakan ternak, atau pakan maggot. Yang kelima, sampah residu diserahkan ke pengelola sampah untuk dibawa ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Yang keenam, yaitu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Daur ulang barang bekas. Daur ulang barang bekas merupakan salah satu cara menggunakan barang bekas untuk dipakai kembali menjadi barang yang serba bermanfaat, atau bisa juga diolah menjadi barang yang dapat diperjualbelikan. Tujuan dan manfaat daur ulang. Yang pertama yaitu untuk mengurangi dan mengatasi adanya pencemaran lingkungan akibat sampah plastik yang dibuang sembarangan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketiga, mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan. Keempat, mencegah timbulnya penyakit. Kelima, meningkatkan daya kreativitas dan keterampilan masyarakat. Yang keenam, membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Ketujuh, membantu menekan dan mengurangi polusi di lingkungan sekitar Anda. Cara daur ulang sampah plastik. Yang pertama, pemisahan limbah.
Pemisahan limbah dilakukan untuk memisahkan limbah dengan kotoran, zat kimia, limbah organik, atau yang lainnya. Plastik dipisahkan berdasarkan jenis plastiknya. Pemisahan ini dilakukan secara manual agar menekan biaya. Selain itu, pemisahan secara manual juga lebih praktis karena tidak membutuhkan peralatan yang canggih. Yang kedua yaitu pencucian sampah plastik. Sampah plastik yang telah dipisahkan kemudian dicuci dengan air hingga bersih agar tidak ada sisa-sisa bahan kimia yang menempel pada plastik. Kemudian yang ketiga, pemotongan plastik. Melakukan pemotongan plastik dengan tujuan agar lebih mudah dalam melakukan pemotongan dengan mesin. Barang kerajinan yang dihasilkan yaitu tempat lampu, pot bunga, membuat mainan seperti pesawat atau yang lainnya, membuat rangkaian bunga dari botol bekas. Selanjutnya yaitu sampah kertas. Yang pertama, mengumpulkan kertas lalu membuatnya menjadi bubur. Selain itu, bisa juga kertas dirobek atau dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil. Yang kedua yaitu menyaring kertas. Bubur kertas yang telah Anda buat kemudian disaring menggunakan kawat halus atau saringan yang kemudian dimasukkan ke dalam panci. Yang ketiga yaitu pengepresan kertas. Hal ini dilakukan untuk membuang kelebihan air yang ada pada kertas. Dan kelebihan dari daur ulang kertas ini adalah untuk meminimalisir penebangan pohon sebagai bahan baku pembuatan kertas, sehingga tidak banyak pohon yang harus ditebang. Barang kerajinan yang dihasilkan dari sampah kertas ini yaitu membuat pot bunga, tempat celengan, dan juga tempat sampah. Kesimpulannya yaitu mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, anorganik, dan residu. Kemudian dimanfaatkan kembali menjadi sampah daur ulang yang berharga jual tinggi. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Salam.